teman-teman, perkenalkan, nama saya Trinoviana. Kali ini saya akan membahas tentang internet. Tentunya kalian pasti sering mendengar kata-kata dengan internet. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian internet, sejarah internet, peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan internet, kemudian manfaat internet, dan yang terakhir dampak negatif dari internet. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yuk. Yang pertama, pengertian internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Apakah kalian tahu mengenai sejarah internet? Jika belum tahu, yuk simak videonya. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Agency tahun 1969. Dan pada tahun 1980, ARPANET terpecah menjadi dua, yaitu Milnet dan ARPANET. Milnet sendiri untuk militer dan ARPANET untuk sivis atau sipil. Dan jaringan interkoneksi ini dinamakan DARPA Internet, untuk selanjutnya disebut dengan Internet. Pada tahun 1982, protokol standar mulai diperkenalkan dan dikenal dengan sebutan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Mungkin kalian sudah sering dengar yang namanya IP atau Internet Protocol. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu prosedur atau aturan, itulah yang disebut dengan protokol. Tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh Jaringan National Science Foundation Network atau NSF-NET yang menghubungkan para periset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Tahun 1990, Sen Laboratorium Fisika Partikel di Swiss mulai mengembangkan yang namanya WWW atau World Wide Web. WWW sendiri merupakan layanan berbasis grafis, artinya informasi internet sudah dilengkapi dengan gambar. Dan tahun 1994, untuk pertama kali internet dipakai untuk bisnis, yaitu dipakai oleh Pizza Hut, dan internet banking dipakai oleh First Virtual. Dan di tahun 1994 ini pula internet mulai masuk ke Indonesia. Mulai dikenallah yang namanya Netscape, MSN, Google, Yahoo, dan lain-lain. Dan di awal milenium 2000-an muncul yang namanya dulu Friendster. Sekarang ada Facebook, Twitter, juga YouTube, dan paling sering kita gunakan saat ini yaitu WhatsApp. Jadi awal mula internet terbentuk itu tahun 1969 dan sampai sekarang perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Poin selanjutnya yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan internet, antara lain
Yang pertama, komputer. Komputer dengan persyaratan minimum yaitu IBM PC atau kompatibelnya dengan prosesor 486, RAM 16 MB, dan tersedianya hard disk, serta menggunakan operating system Microsoft Windows 3.1. Yang kedua, modem telepon. Modem telepon mengeluarkan sinyal analog, sedang CPU komputer menghasilkan sinyal digital agar saluran telepon yang ada bisa digunakan untuk mengirim dan menghasilkan sinyal digital. Agar saluran telepon yang ada bisa digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal digital, diperlukan peralatan yang disebut modem. Modem berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Standar minimal modem yang diperlukan 14.4 kbps komputer kini banyak melengkapi dirinya dengan internal modem. Artinya, modem tersebut sudah merupakan satu bagian dari komputer itu sendiri. Dengan adanya internal modem ini, pemakai komputer tidak lagi perlu mengadakan modem tambahan untuk keperluan internet. Yang ketiga, saluran telepon. Saluran telepon berfungsi untuk menyalurkan data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog sinyal. Dengan adanya saluran ini, pada akhirnya komputer dapat mengirim atau menerima data dari komputer lainnya. Yang keempat, provider. Pemakai internet harus menjadi anggota dari salah satu provider yang ada. Provider merupakan sebuah perusahaan pelayanan internet yang dapat menghubungkan komputer kita dengan internet. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini antara lain Idola, Wasantara.net, Indosat.net, dan Visionet. Poin ketiga yaitu manfaat internet. Sejak pertama kali jaringan komputer diciptakan, manfaat internet adalah untuk membantu memperbaiki komunikasi jaringan antar pasukan militer. Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin majunya inovasi teknologi dan komunikasi membuat internet bermanfaat untuk segala aspek kehidupan. Antara lain, 1. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Internet mampu menghubungkan satu orang dengan orang lain berbeda negara dalam satu dunia. Internet memungkinkan komunikasi jarak jauh dalam hitungan detik. Contoh mudahnya dengan mengirim email ke Amerika atau video call ke Arab bisa dilakukan dengan hitungan detik. 2. Sumber wawasan ilmu dan pengetahuan. Berbeda dengan di masa lalu, hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik, yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, tidak cukup diperoleh dari sekolah lokal saja. Namun, kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu manfaat internet bagi pelajar yang mengalami kesulitan di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan bantuan internet, semua pelajar bisa mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobile saja. 3. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya merambah di bidang hiburan atau komunikasi saja, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era kini, yang tidak tertinggal
mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen internet bagi pendidikan, bahkan kini tidak hanya pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga diakses lewat internet. Mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. 4. Menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi serta dapat berhubungan lewat telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang Anda habiskan sangat singkat tanpa mengganggu kesibukan Anda di setiap hari. 7. Memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat mengubah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan. Terutama dengan makin berkembangnya media sosial, Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia yang jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal atau negara asal Anda. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik, Anda juga bisa men-settingnya secara privat apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Ruang pertemanan bisa diakses tanpa batasan negara sehingga Anda bebas memilih nama lokasi teman yang ingin dikenal. Contoh beberapa media sosial tentu telah Anda ketahui seperti Line, WhatsApp, dan Facebook. Poin selanjutnya, dampak negatif internet. Efek negatif dari penggunaan internet saat ini menjadi perhatian banyak pihak dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, terlebih pengaruhnya bagi anak-anak remaja. Dampak negatif internet tersebut antara lain: 1. Kurangnya komunikasi tatap muka. Kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan internet akan membuat kamu lebih suka berdiskusi melalui aplikasi chat dan pesan yang tersedia di internet. Hal ini bisa mempengaruhi hubungan pribadi kamu dengan teman dan keluarga, karena entah bagaimana, kebiasaan suka mengobrol secara online itu bisa memisahkan kamu dari kehidupan dunia nyata. 2. Kurangnya kreativitas. Salah satu fitur internet adalah sumber informasi yang tidak terbatas. Fitur ini menguntungkan pengguna dengan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Namun, hal tersebut bisa membuat kamu akan menjadi kurang kreatif karena secara kamu sadari atau tidak, kemudahan untuk mendapatkan semua informasi yang kamu butuhkan dari internet bisa plagiarisme yang menyebabkan kurang kreatif. 3. Cyberbullying. Cyberbullying pada dasarnya adalah istilah untuk menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu efek negatif paling jahat dari internet. Sudah banyak orang yang menjadi korban cyberbullying. Pengguna internet lebih rentan menjadi korban bully karena cara bully di internet itu lebih aman dan lebih mudah daripada bully secara fisik, karena hampir tidak ada peraturan atau hukum untuk mengendalikan masalah cyberbullying. 4. Kecanduan internet. Kecanduan internet tidak kalah berbahaya dari jenis kecanduan lainnya. Orang yang kecanduan internet akan lebih cenderung mengalami depresi daripada orang normal karena orang yang mengalami kecanduan internet merasa dirinya tidak bisa hidup tanpa adanya ponsel atau komputer untuk akses ke internet. Game online dan situs jejaring sosial telah menjadi penyebab terbesar seseorang untuk menjadi kecanduan akan internet. 5. Korupsi moral.
Korupsi moral adalah dampak negatif dari daftar internet yang harus diwaspadai. Ada banyak hal dari internet yang bisa membuat seseorang mengakibatkan korupsi moral dalam dirinya. Misalnya, situs web hitam ataupun mendapatkan informasi yang salah dari internet. Informasi yang tidak tepat yang diserap dapat menyebabkan perkembangan mental yang salah. Karena itu, saat ini perlu berhati-hati lagi dalam mencerna informasi yang didapatkan dari internet. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.